Nah, tentunya begitu ya, kita lihat begitu untuk petani muda yang mana secara data mengalami penurunan dan juga tadi dijelaskan begitu ya oleh Kepala Bappedas Pak Arief Prasetyoadi yang mengatakan bahwa ini ada faktor kesejahteraan di sana, di mana banyak para petani muda lebih memilih untuk bekerja di perusahaan yang kalau masuk saja di layar pertama sudah di angka 4 jutaan atau di UMR begitu ya. Kalau dari HKTI atau point of view dari HKTI, bagaimana HKTI melihat kesejahteraan petani saat ini? Silakan. Baik, Mas Bram, kalau kita lihat kan Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kenapa Indonesia dikenal sebagai negara agraris adalah karena memang mayoritas mata pencaharian orang Indonesia itu ya petani. Dan tentunya kita mempunyai keanekaragaman hayati yang luar biasa. Itu satu potensi dan iklim tropis juga. Dan tentunya ini sebetulnya menjadi kekayaan Indonesia sendiri di mata dunia. Dan yang kedua, kita melihat juga ada beberapa persoalan ya. Tadi disampaikan bahwa jumlah rata-rata petani kita saat ini usianya 50 tahun ke atas. 45 sampai 50 tahun ke atas itu mayoritas, hampir 60%. Sisanya itu ya masih belum produktif menjadi petani. Nah, ini juga menjadi akar masalah bagi kita. Di satu sisi ya potensi kita sangat besar dan tentunya salah satu ancamannya adalah regenerasi petani muda. Tadi disampaikan bahwa kenapa sih anak-anak muda itu sangat enggan terjun ke sektor pertanian? Salah satunya karena tidak melihat sektor pertanian sebagai sektor yang strategis, yang bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka. Ya, karena memang pola pikir mereka kalau melihat orang tuanya sebagai petani, kan itu sekarang masih kelihatan susah. Untuk pendidikan, akses pendidikan susah, akses kesehatan juga terasa begitu, jadinya menurun kepada anak-anak muda yang enggan menjadi petani gitu. Dan kalau melihat kesejahteraan petani kita saat ini, hampir 45% petani kita itu masih belum bisa mendapatkan akses hidup yang layak. Nah, ini menjadi perhatian utama kita saat ini. Kalau misalnya dilihat dari sisi anak-anak muda sekarang ya, yang lulusan generasi Z lah, yang usianya yang sudah masuk usia produktif saat ini, kalau dilihat data hampir 10 juta menganggur. Ya. Nah, gimana caranya pemerintah bisa memberikan akses kepada mereka, baik itu secara permodalan ataupun akses-akses yang lainnya supaya mereka mau terjun ke sektor pertanian. Karena sektor pertanian ini sangat menjanjikan gitu. Bagi sebagian orang yang sudah melihat ini sebagai peluang dan sudah dirasakan manfaatnya. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik Bu Rina. Tentunya masalah kesejahteraan ini cukup menjadi masalah yang cukup klasik begitu ya beberapa tahun terakhir ini. Tapi kalau dari HKTI sendiri, apa kiranya upaya yang bisa dilakukan oleh HKTI untuk mendukung kesejahteraan yang lebih layak untuk para sedulur tani kita? Kalau dilihat akses petani ya terhadap ekonomi kita saat ini sangat terbatas sekali. Apa yang dilakukan upaya oleh pemerintah saat ini untuk mendukung sektor pertanian kita masih belum merata gitu. Salah satunya dari berbagai komoditas yang ditekuni oleh para petani, contohnya beras dan lain sebagainya. Dan ketika waktu tanam mereka, ketika mereka berproduksi, ya harga itu cenderung naik. Nah, ketika panen harganya turun. Akhirnya dan ini juga masuk dalam salah satu kebijakan pemerintah untuk impor beras. Salah satu faktornya kan kita tidak bisa menyangkal juga ada faktor cuaca juga. Ya, La Nina dan El Nino juga sangat berpengaruh terhadap faktor panen kita. Tapi di satu sisi, pendampingan kebijakan dari sisi harga. Pemerintah harus bisa menjamin harga produk pertanian petani kita itu terjamin. Supaya petani tidak merasa rugi gitu. Terus selanjutnya akses permodalan. Bagaimana pemerintah bisa melakukan pendampingan dari sisi akses permodalan. Karena itu yang paling dibutuhkan oleh petani. Jadi supaya petani kita itu fokus saja untuk berproduksi. Hal-hal yang di luar itu ya itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memanage gitu. Oke, baik. Ada tanggung jawab pemerintah di sana yang tentunya harus lebih difokuskan begitu ya terhadap kesejahteraan petani. Kalau misalnya kita lihat banyak para petani muda atau Gen Z ini memang sangat dekat sekali Bu Rina terhadap teknologi atau hal-hal yang menyangkut terkait teknologi, which is good begitu ya bagi petani-petani muda. Tapi yang mana ternyata inovasi teknologi itu tidak banyak diterapkan di wilayah tani kita atau di sektor tani kita. Kalau misalnya terkait skill atau peningkatan skill yang tentunya bisa HKTI lakukan, ada hal-hal apa yang kiranya bisa dilakukan untuk peningkatan skill tani kita? Ya, ada beberapa yang sudah kami lakukan tentunya untuk supaya
merekrut lah anak-anak muda terjun lagi ke sektor pertanian. Salah satunya kami sudah mengirimkan anak-anak muda kita untuk melakukan magang di Taiwan misalnya atau Thailand. Itu sudah banyak kerjasama dengan negara-negara supaya anak-anak muda kita bisa berinovasi, ya, bisa memiliki inovasi yang bagus dan nantinya diterapkan di negara kita di Indonesia. Itu sudah banyak, Mas. Hanya saja memang kelemahan kita itu dari sisi pendampingan setelah mereka sekolahkan, magang dan lain sebagainya kembali ke Indonesia dan dari situ mereka melihat kenyataan di lapangan kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka gambarkan ya. Akhirnya banyak juga yang memang mundur. Nah dari situ tugas kita adalah melakukan pendampingan misalnya mencarikan akses pasarnya. Terus selanjutnya juga kita melakukan pendampingan dari sisi akses modal sehingga anak-anak muda nih yang sudah mulai melek terhadap pertanian ini mereka bisa sustain di sektor pertanian. Gitu. Oke. Nah tentunya kalau sustain di sektor pertanian pasti ada sejumlah petani yang sebetulnya memiliki success story begitu ya. Betul. Lalu bagaimana juga untuk dari HKTI dalam menyampaikan success story sehingga minat para generasi muda ini juga makin tertarik untuk menjadi petani muda? Jadi ada beberapa yang sudah kita kerjakan juga termasuk di situ ada ASEAN Agriculture and Food Forum namanya ASAF itu sudah berjalan 2-3 kali ya dari tahun 2019 sampai ya 2018-2019 lah. Dan terakhir kami juga dari Pemuda HKTI ada kerjasama dengan Food Agri dalam hal mengumpulkan anak-anak muda kita dengan stakeholders dan juga dengan off-taker supaya di situ ada yang namanya kerjasama berbagai macam pihak. Nah banyak sekali yang sudah kita kerjakan dan syukur alhamdulillah ini bisa berdampak terhadap apa yang mereka kerjakan gitu. Misalnya dari sisi akses pasar kita sudah buka. Kemarin kita mengirimkan beberapa komoditi, misalnya kopi ke Turki, terus ekspor beberapa komoditi lain ke Korea Selatan. Nah, ini sudah menjadi output yang bagus lah bagi anak-anak muda kita. Terus kami juga memberikan pendampingan dari sisi inovasi pertanian. Kalau dilihat sekarang potensi inovasi pertanian itu, produk pertanian ini sangat luar biasa. Contohnya, kalau misalnya kita ke Hong Kong, kita melihat banyak sekali dari Thailand produk-produk dari kelapa aja, contohnya dari kelapa di Hong Kong. Itu bisa jadi puding dan lain sebagainya. Jarang sekali kita melihat di situ ada produk dari Indonesia. Itu biasanya dari Thailand, dari Vietnam. Mereka sudah melakukan diversifikasi produk sehingga bisa memberikan nilai tambah. Nah, ini potensi yang besar bagi anak-anak muda kita. Gitu. Apalagi lulusan-lulusan dari perguruan tinggi misalnya di teknologi pangan dan lain sebagainya itu bisa lah untuk dikerjasamakan melakukan pendampingan kepada anak-anak muda kita untuk bisa menghasilkan satu produk yang memiliki nilai tambah yang bagus dari sektor pertanian. Ini potensinya sangat besar, hanya saja yaitu satu, mereka terkendala terhadap permodalan dan akses pasar gitu. Padahal dari sisi teknologi sudah terbuka, sangat terbuka gitu. Tinggal bagaimana kita sustain mendampingi anak-anak muda ini untuk bisa menghasilkan satu nilai tambah dari sektor pertanian.